Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Mas Dev. Mas Dev, Siap. pertanyaan awam, Presiden dengar nggak ya kira-kira ini? Oh pasti. Pasti ya? Pasti Presiden dengar. Presiden tahu begitu pertama kali di-intercept langsung dilaporkan. Itulah tugasnya. Meskipun belum ada pernyataan dari Presiden. Iya. Kan beda kalau Presiden hadir gitu. Ya nggak kan harus ada prosesnya kan. Jadi Oke. ketika Presiden memberikan pernyataan itu kan sudah harus rampung. Jadi sudah jelas plan of action seperti apa. Nah selama proses ini berjalan, nah inilah tugasnya para pembantu Presiden baik di Kementerian Luar Negeri ataupun juga di instansi lainnya seperti TNI, Polri, BIN ataupun juga lainnya untuk mengakses dan juga melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan ini. Komisi 1 DPR memberi target nggak ke Kemenlu atau monitoringnya seperti apa? Ya kita karena kan tadi kan Ya. tadi siang hingga sore kita rapat dengan Menlu, Pak Menlu juga sudah memaparkan Oke. apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan kita berharap bisa rampung sesingkat-singkatnya. Artinya Komisi 1 mengawal kasus ini ya? Tentunya. Prof, dari kasus sebelumnya kan ada juga yang bisa dibebaskan tanpa syarat. Meskipun tadi Prof mengatakan ini pelik ini. Ya. Karena ada BOP juga masuk lewat pintu BOP, takutnya nanti tawarannya diplomatik. Tapi kan ini soal pembebasan ini kan harus diutamakan. Betul. Apa menurut Prof kira-kira terobosan atau jalan keluar yang paling maksimal bisa diupayakan untuk melakukan? Jadi Mas Yogi, pertama ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang punya hubungan diplomatik dengan Israel, mereka-mereka ini lebih enak. Karena apa? Setelah ditangkap, diproses, perwakilannya akan memastikan apakah warganya itu dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di Israel. Dan kalau tidak, mereka bisa protes. Ya. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap Israel. Jadi seperti tadi Mas Dio katakan bahwa mereka-mereka ini paling diminta untuk tanda tangan, dideportasi dan ditangkal, nggak boleh masuk lagi. Oke. Nah permasalahannya bagi warga negara kita itu tidak bisa semudah itu karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Tapi ingat, kalau saya respect dengan 9 warga negara Indonesia ini, yang beliau mau menjadi seorang syuhada, martir untuk kepentingan rakyat Palestina, ya dari Indonesia. Mereka mau mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa rakyat kita jangan terlalu mendesak pemerintah kita. Kenapa? Jangan sampai Israel memanfaatkan keterdesakan itu untuk kepentingan-kepentingan Israel. Ya, kita harus hormati warga negara yang mau menjadi syuhada. Ya, kita akan melakukan upaya semaksimal mungkin tanpa merelakan kepentingan nasional kita untuk digadaikan kepada Israel. Jadi Prof mengatakan dipercayakan saja kepada pengacara yang sudah ditunjuk oleh Betul. Global Globally. Oke, Dio, tentu sudah mengupayakan maksimal dan akan terus mengupayakan maksimal dan semoga hasilnya baik. Tetapi pasti ada harapan satu paling tidak dari pemerintah lebih fight lagi karena mungkin pernyataan tadi Presiden begitu disebarluaskan bisa didengar oleh dunia Israel. Kira-kira apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau dari kami jelas berharap gitu ya, pemerintah terus walaupun tadi Prof bilang sulit gitu ya, tapi apapun kami berharap dilakukan gitu dan benar-benar konkret gitu. Harus diupayakan maksimal gitu ya. Memang ada upaya-upaya tidak resmi gitu ya, jalur-jalur khusus ditempuh juga gitu. Kami dari kemarin berkomunikasi, tapi saya belum bisa sampaikan gitu ya. Tapi intinya apapun cara kita coba lakukan gitu untuk menyelamatkan mereka. Ya, karena itu yang paling penting kan dari itu paling penting. Gitu. Oke, terima kasih Mas Dev, terima kasih Dio, terima kasih Prof Hik. Terima kasih. Pelindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri adalah kewajiban mutlak negara yang diamanatkan oleh konstitusi dan hukum nasional. Pemerintah wajib hadir dalam kasus penangkapan 9 WNI oleh Israel. Ketegasan sikap Indonesia adalah cerminan kedaulatan di mata dunia. Pilihan tidak populis bergabung dengan Board of Peace harus dibayar pemerintah dengan meyakinkan Israel untuk segera membebaskan semua aktivis kemanusiaan yang masih ditahan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.